Pemirsa, pelaksanaan haji tahun 2025 banyak pembaharuan yang membutuhkan penyesuaian dari para pihak penyelenggara. Namun pemberlakuan tersebut sejatinya untuk ketertiban pelaksanaan haji agar tidak lagi merugikan para jemaah haji. Dan berikut dialog jurnalis Garuda TV Forestia Sartika bersama Forum 1, yaitu Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Bagaimana pelaksanaan haji berdasarkan dari Forum 1 sendiri. Menurut Bapak pelaksanaan haji tahun 2025 ini seperti apa, Pak? Ya, syukur alhamdulillah. Boleh dibilang puluhan tahun kami menyelenggarakan haji. Ini adalah haji terbaik yang kami rasakan. Ya, mungkin pemerintah atau kerajaan Saudi belajar dari tahun lalu ya, bagaimana terjadi protes-protes dari berbagai negara tentang kepadatan yang kemudian menyebabkan banyak orang yang sampai posisi resiko yang meninggal dan sebagainya. Dan syukur alhamdulillah dilakukan pembersihan gitu ya, jauh dari sebelumnya, dari Ramadan, Syawal, masuk Dzulqa'dah, sehingga relatif penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar nyaman untuk mereka-mereka yang memiliki visa berhaji. Setiap penyelenggaraan haji semuanya berjalan dengan baik. Khususnya kerajaan Saudi fokus terhadap bagaimana rukun dan wajib haji terselenggara dengan baik. Betul. Bagaimana sekarang tawaf begitu nyaman di Masjidil Haram, bagaimana wukuf di Arafah begitu lancar, bagaimana di Mina juga demikian. Tahun-tahun sebelumnya isu bagaimana kedatangan orang-orang yang tidak dikenal, kemudian mengambil jatah tempat tidur, mengambil jatah makan dan sebagainya. Tahun ini benar-benar luar biasa, bersih semuanya. Artinya dengan bentuk adanya syarikah dan juga nusuk ini, ketertiban tercipta justru terjadi ya. Jadi karena hanya mereka yang punya kartu nusuk yang bisa berangkat ke Arafah dan ke Mina. Kan haji, kalau Rasulullah bilang al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Ya, justru begitu terjaga, maka pelaksanaan wukufnya sangat bagus, yang tidak banyak orang ilegal yang merecoki lah seperti itu. Dan memang kalau kita berkaca pada tahun sebelumnya itu kan banyak sekali kabar duka yang kita terima gitu. Nah, artinya untuk dengan adanya sistem syarikah dan juga nusuk ini yang nanti ke depannya akan dilaksanakan dan juga tetap diterapkan, ini menguntungkan bagi jemaah haji kah? Dengan syarikah secara keseluruhan, Kementerian Haji ini menerbitkan 35 syarikah dan yang dipilih oleh Indonesia itu ada 8 syarikah untuk haji reguler dan 5 syarikah untuk haji khusus. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah misalnya Kementerian Agama dengan membagi jadi 8 syarikah, dia sudah menetapkan standar tapi kemudian bisa menurunkan biaya karena terjadi persaingan di antara syarikah itu sendiri. Kalau dulu hanya dengan satu syarikah, jadi kita manut aja apa yang diberikan oleh syarikat tersebut. Kalau sekarang mereka terjadi kompetisi memberikan yang terbaik. Bahwa kemarin ada ekses gitu ya. Mungkin ini karena pertama kali dari berbagai provinsi kemudian ketemu dengan berbagai syarikah. Tapi rasanya ini mudah diatasi karena dengan demikian saling memahami satu sama lain dan ke depan bisa selesai. Bahwa untuk pelaksanaan haji tahun depan itu kita akan ada pengurangan kuota sebanyak 50%. Nah, itu kalau dari Bapak sendiri itu seperti apa untuk pandangannya untuk saat ini? Indonesia itu menempati perhatian yang luar biasa dari kerajaan Saudi Arabia. Betul. Jadi itu mungkin rumor saja gitu, dan sejauh ini kami dari Forum 1, para pembina kami, Pak Fuad Hasan Masyur, kemudian juga pengurus yang lain tidak pernah mendapatkan informasi yang resmi terkait dengan itu. Jadi sejauh itu menjadi kabar-kabar burung, kami anggap tidak. Dan yang kedua, kembali bagaimana cara pandang kerajaan Saudi terhadap Indonesia. Indonesia sudah beberapa tahun terakhir menjadi nomor 1 pengirim jamaah haji terbesar. Dengan visi 2030 justru Saudi boleh dibilang mengandalkan, dan sejauh ini track record Indonesia sangat bagus. Waktu tahun lalu ditambah 20.000 habis. Betul. Tahun ini pun juga habis, kuota dipakai semuanya. Bagaimana mungkin kerajaan Saudi yang sedang mengejar visi 2030 sampai di angka 5 juta di 2030, kemudian tanpa ada alasan yang jelas memotong, apalagi sampai 50%. Bahwa ada isu pengurangan kuota, tapi itu lebih kepada kondisi pertama masyarakat jangan khawatir. Sekali lagi, posisi Indonesia sangat strategis buat kerajaan Saudi di dalam penyelenggaraan haji, bahkan mungkin juga umroh.
Yang kedua, kita jangan mengandalkan atau menyebarkan informasi yang belum jelas kepastiannya, ya, karena ini semuanya informasi itu harus resmi dari Kementerian Haji. Betul. Penyelenggaraan haji itu tidak bisa dari yang lain, gitu. Yang ketiga, mohon kiranya masyarakat tetap tenang, ya, tetap nyaman dan harapan terus dibangun, ya. Kita antrian cukup panjang, yang jadi dengan demikian kita harapkan juga para pihak juga untuk bisa menahan diri lah untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang belum punya dasar resmi. Bagaimanapun justru kita bahkan sedang mengusahakan dan kita mendorong khususnya nanti Pak Presiden Prabowo meminta lebih untuk Indonesia sehingga urutan itu bisa lebih diperpendek gitu ya. Bagaimanapun penyelenggaraan haji pada pokoknya ada di sini. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Saudi menjadi sangat kunci gitu ya. Daya negosiasi kita dengan Kerajaan Saudi juga harus menjadi sangat kuat, baik yang pemerintahnya maupun juga swastanya. Pada dasarnya penyelenggaraan haji sudah dalam 3 tahun terakhir ini diselenggarakan oleh syarikah kan. Betul. Syarikah itu kan korporasi. Nah, karena korporasi, jadi sebetulnya daya negosiasinya lebih lentur. Gitu. Jadi, nah insya Allah ke depan gitu ya akan menjadi lebih bagus lagi, baik peran swasta untuk bisa lebih punya peran dalam negosiasi dengan pihak di Kerajaan